Betulnya itu, lihat pendeta aja langgar lalu lintas. Kalau pendeta saya pun bilang gitu. Aku bilang kan di sini udah kebiasaan, jadi udah jadi kebenaran itu. jadi iya mungkin iya nggak bisa kita pungkiri ya kan, itu jadi ya kebenaran tapi salah ya kan. Jadi daripada dia telat berkhotbah mendingan langgar ya. Orang-orang Kristen yang ada di pemerintahan itu harus jadi contoh. Orang Medan ini kan banyak kita yang sudah percaya Yesusnya. Tapi dari segi mana yang perlu pertobatan ya, Bang? Mumpung membahas budaya ini. Karena kebetulan kita di Medan ini kan. Dipegang aja biar Baru juga nyaku di Medan ini. Yes. 6 bulan lah ya kan. Memang ada beberapa yang baru aku pelajari budaya kepala masuk ya apa tadi Ketua. apa masuk kepala sama ketua kepala baru itu ya negeri para ketua Negeri para ketua. ya. Jadi pengen tahu aku lebih banyak dari abang ini sebenarnya supaya nanti kita bisa diskusikan apa solusinya. Orang Medan ini kan banyak kita yang sudah percaya Yesusnya. Tapi dari segi mana yang perlu pertobatan ya, Bang? Itu dulu kita. Itu menarik ya. Menurut abang dulu lah. Gimana di Medan? Di Medan ini. Abang kan ketua Medan. Raja Medan. Ketua Medan. Ya, Maksudnya biar kita beresin dulu dari situ ya. Kita cari dulu akar masalah. Masalahnya. apa tadi pertanyaannya? Apa yang perlu dibaharui di Medan ini, walaupun kita sudah banyak di Medan ini orang percaya Yesus ya, sudah Kristen. Tapi Gereja pun banyak kali. gereja pun Sangat banyak, ya. sangat Menurut abang lah, Iya. hal-hal apa saja yang perlu pembaharuan kan gitu bang, ya, transformasi ya kan. Kalau menurut aku Menurut ya ketua yang ini. yang aku alami ya, bukan yang dibuat-buat ini ya, yang Oh, boleh deh. jadi yang aku alami mungkin itulah yang seperti aku bilang tadi kan di jalan. Sekalipun sih dipercaya Tuhan, kalau ya masalah di lalu lintas lah. Itu nomor satu menurutku, karena itu kan yang setiap hari kita lalui. Itu kan mau pergi berangkat kerja, mau sekolah, kuliah kan, kan di situ ya kesabaran kita diuji, ya kan. Semua lah diuji ya, bagaimana kan menghadapi yang seperti ini, menghadapi perempuan membawa kendaraan ya kan. Sen kiri ke sen kanan ya kan. Iya, nanti udah salah kita yang dimarahi, kita yang disonggak ya kan. Gini-gini. Nah, jadi menurutku sih ya, terutama yang keras Medan ini aku rasa ya. Dari yang udah pernah aku jalani, dari aku pun memang udah di Jakarta, udah sangat lama kali di Jakarta, aku udah tahu. Cuma kalau dibandingkan Medan ini, aku rasa orang pun yang baru datang ke sini pasti terkejut. Ya karena memang kayak mana aku bilang ya, selain sudah menjadi budaya aku rasa ya, sudah menjadi habit, udah jadi kebiasaan. Jadi kayak ya makanya aku bilang tidak teratur lah intinya. enggak ya. teratur, makanya aku bingung ini kayak mana nih ya kita ya, yang di satu sisi kita udah Karena percaya semua Tuhan mungkin Yesus. mengatur kali ya. Karena Semua- semua ketua kali ya. Betul, semua ketua ingin merasa dia yang punya kawasan ini semua. Jadi ya apa, suka-suka gitu Jadi kan. betulnya itu, lihat pendeta aja langgar lalu lintas. Kalau pendeta saya pun bilang gitu. Ya kalau langgar lalu lintas sudah, makanya aku bilang kan di sini udah kebiasaan, jadi udah jadi kebenaran itu. jadi iya mungkin iya nggak bisa kita pungkiri ya kan, itu jadi ya kebenaran tapi salah ya kan. Jadi daripada dia telat berkhotbah mendingan langgar ya. Masuk ilustrasi lagi ya. Ya bisa lah seperti itulah ya. Siapa tadi yang role model? Role model. Ya gimana? Sebagai contoh. Ya, role model. Jangan Ya itulah pokoknya ya, selagi kita masih tinggal di Medan ini ya, supaya ya itulah tetap. Aku pikir perlu juga kita memang autokritik ya, autokritik, mengkritik diri kita sendiri ya kan. Betul. Khususnya kita yang sudah Kristen di Medan ini ya kan. Tapi memang yang paling sulit adalah karena itu menjadi sebuah kebudayaan. Ya,
bagaimana kita tidak mengikuti kebudayaan itu yang paling sulit ya, kan? Ya, Karena iya. memang sudah itu dianggap lumrah, Wah, iya betul. dianggap biasa begitu. Jadi artinya kita sudah mengerti, saling mengerti, satu tahu sama tahu. Ini mungkin menurut Bapak dari Batam lah kali ya, Ah, iya. memberikan masukan ya. Iya, iya. Kira-kira bagaimana solusinya ini? Biar kita masukkan Medan Pos. Cocok yang asli Batak yang tinggal di Batam, lebih cocok ini. Ya, iya, langsung kita melihat kayak mana keadaannya kan. Oke, kalau dari saya yang pertama adalah orang-orang Kristen, Jangan ditutupin. ya orang-orang Kristen yang ada di pemerintahan itu harus jadi contoh. Karena kan mereka lebih dapat berpengaruh kan, besar berpengaruhnya. Misalnya dia sebagai apalah di pemerintahan, misalnya orang-orang Kristen yang ada di polisi, ya Anda melayani dengan sungguh-sungguh gitu. Berikan contoh supaya Medan ini maju. Anda di pemerintahan atau di kantor bupati kah, gubernur kah gitu. Orang-orang Kristen yang ada di situ, ayo dong melayani. Ya berkorban seperti Kristus gitu supaya Medan ini bisa berubah. Kita awali perubahan itu dari orang-orang Kristen yang ada di dalam. Ya kita tunjukkan perubahan role model gitu ya. Jangan role modelnya yang mundur gitu kan. Ya garam dan terang itu juga mundur gitu kan. Jadi garam busuk jadinya kan. Ya gitu. Jadi ya hambar. Ya menurut saya gitu karena kan yang paling bisa membawa perubahan itu dari orang-orang yang berpengaruh gitu. Kalau di bawahnya di atasnya juga kaca, bagaimana di bawah mau bisa ikut gitu kan dari ekornya. Kepala dulu kayak tadi tuh kan, masuk dulu kepalanya bro, baru setelah itu Ekornya mesti ikut ya. Ya orang kepalanya aja melanggar gimana? Makanya Pak Ketua dulu yang harus berubah supaya ketua yang lain bisa berubah, gitu loh. Ini nggak ketua semua. Semua yang mengatur. Iya gitu. Menurut saya seperti itu. Setelah itu ya itu yang pertama. Yang kedua orang-orang yang walaupun dia tidak di pemerintahan atau dimanapun, setiap orang Kristen yang menyatakan dirinya cinta Tuhan Yesus sungguh-sungguh, ya mari buktikan gitu. Nah, perubahan itu dari diri Anda dalam hal apa? Kalau di masyarakat umum ya berkendara dengan bagus, gitu ya. Itu saya lihat. Aku beberapa hari di Medan ini pusing saya. Sampai turun kawan aku dari NTT untuk jadi tukang parkir kemarin. Kiri. Aduh videonya aja nggak ini, nyesal aku nggak videoin. Tapi menarik itu. Saya tanggapi sedikit Bang ya. Karena kan aku pernah dengar di orang Medan ini kan banyak sebenarnya berobat ke Johor ya. Bukan ke Johor. Penang. Ke Penang. Penang. Benar ya. Rupanya orang Medan ini kalau di luar dia bisanya mengikuti aturan. Bukan nggak bisa sebenarnya. Ada peluang sebenarnya. Ya kan? Asalkan memang mulai dari kesadaran diri kan. Contoh misalnya kayak budaya antri, ya, budaya berkendara di luar. Itu orang kita dari sini di sana bisa. Bisa. Anehnya tiba di sini merdeka dia. Kembali ke habitatnya. Tapi ya kesadaran itulah sebenarnya ya kan. Ya, mungkin belum ada kesadaran itu Bang ya. Memang kesadaran itu perlu dibarengi atau dengan dengan aturan. Iya kan? Kenapa aku harus begitu padahal yang lain tidak kan itu Iya. itu yang menjadi poin entry-nya kan. Kan kalau di Johor gitu di Malaysia gitu ya, di Penang atau di Singapura gitu kan aturannya jelas. Iya, sehingga kita waktu ke sana orang-orang Medan mau preman pun ke sana berubah Antri jadi dia. iya dia antri dia gitu loh kan. Ya. Begitu juga ada orang Singapura. Di sana orang Singapura kita bilang hebat-hebat orang Singapura. Enggak. Aturannya yang bagus, pemerintahnya yang bagus. Mereka kalau datang ke Batam langsung merokok itu dibuang sembarangan tuh di Indonesia karena dia nggak ada aturannya. Gitu langsung buang-buang aja dia. Jadi memang aturan perlu. Dan penegakannya ya. Betul itu dia. Ada aturan kadang-kadang, tapi nggak ada penegakannya. Betul. Ya kalau aku masih yang tadi gue bilang ya di mobil itu ya. Ya selama di Baygon masih ditulis dilarang minum ya. Ya semoga lah ya. Nah sekarang bicara mengenai kesadaran ya. Gimana cara kita menumbuhkan kesadaran itu ya kira-kira ya. Selain kayaknya perlu juga di mimbar-mimbar nggak hanya bicara tentang teologi ya, tapi hal-hal yang praktis juga perlu terus-menerus diulang-ulang. Mandangkan juga ya. Ya, sama lah kayak isu ekologi juga kan.
kebersihan dan lain sebagainya, ya kan? Yang ini ya selain nanti sebelum ke mimbar-mimbar itu karena salah satunya awak juga kan punya sering ada di mimbar ya. Itu dia. Tapi kalau ya beruntung aku belum menikah lah, belum punya anak ya. Cuman di sini kan bapak-bapak udah menikah nih. Awak lihat dulu laiku ini kan. Laiku ini udah punya 3 nih, 3 putri nih. Mungkin yang pertama kesadaran itu dimulai dari rumah kali ya. Ya, betul. Jadi 3 putri ini lahir kan dengan kesadaran bahwa wah, ini jangan kepala duluan masuk, ini bahaya nanti orang lain bisa mati gitu kan. Iya kan, Le? Bener kan, Le? Nah, Le sebagai bapak mungkin dari situ dulu kan. Jangan sampai anaknya diajarkan pula masuk kepala dulu ya. itu pula dia. Jadi dari rumah ya mungkin ini. Ini ada kesaksian. Apa gimana gimana? Waktu aku dulu sempat juga ngajar TK di Medan ini kan. Jadi betul-betul lah kami ajarkan anak TK ini murni kalau lampu merah berhenti, ya kan, lampu hijau jalan, lampu kuning hati-hati. Nah, suatu kali bapaknya ngelewatin lampu merah, ditegur sama anak ini. Ya, Pak, itu lampu merah, kenapa dilewat? Memang begitu nak di sini kan. Udah bagus-bagus kita ajar di sekolah, dirusak sama bapaknya. Yang kayak gini harus kita Kayak mana lagi? iya, memang begitu di sini nak katanya kan. Rusak udah pengajaran tadi kan, itulah. Sesat ya kan. Lah Hendra, lo komentari dulu itu. Gimana lah itu dari bapak kayak gitu? Ya itulah yang kayak aku bilang tadi kan, kayaknya udah jadi dari dulu jadi budaya gitu loh. Jadi kita mau sekalipun kurasa hamba Tuhan pun bilang gini ya nggak bisa karena ya memang udah di seluruh Medan ini ya memang seperti itu udah jadi makanya seperti yang dibilang abang ini tadi ya peraturan itu sebenarnya kalau udah dari atasnya bikin seperti ini ya pasti orang ngikut gitu kan. Cuma kalau dari atasnya ibaratnya dari penegak-penegaknya pun kayak gitu ya nggak akan bisa. Aku rasa dari situ sih sebenarnya. Contohnya lah kayak abang ini bilang udah capek-capek kan udah gini-gini rupanya datang udah biasanya itu kan lucu ya kan rasanya. Jadi kayak nggak ada guna jadinya kan ya. Tapi kalau udah dari atas kurasa ya ada guna lah. Pasti ada guna. Makanya kan orang-orang luar negeri pasti yang dari Eropa atau dari mana atau Jepang nggak usah lah Jepang memang orangnya teratur ya. Yang dari luar negeri aja entah dari Eropa entah dari Singapura mereka kalau di negara mereka masih disiplin begitu datang ke Indonesia suka-sukanya ya, mau yang di Bali mau yang di Batam di Medan ya karena ya memang kalau ditegakkan sebenarnya ya kurasa aman kurasa ya bikin begini nggak boleh bikin begini ya cuma dari atas masa bodoh ya kan korupsinya yang diapain kan ya yang penting duit mengalir ya kan di bawah terserah lah mau ngapa itu menurut aku sih kayak gitu sih dari pandanganku. Ya memang lalu lintas di negara kita ini paling kalah sama komputer. Ya. Jadi ketika ada orang turis gitu datang ke Indonesia dilihat tanpa traffic light langsung wow oh my god tapi nggak ada yang tabrakan ya dia begitu kan tabrak sana gitu oh my god kata orang itu wow aku pikir wownya itu apa gitu tanpa traffic light bisa gitu teratur gitu Aku kadang-kadang berpikir kan bang, kan sekarang di lampu lalu lintas itu kan banyak kayak flash gitu kan. Kamera itu biasanya kan kamera kan. Oh iya kamera. Foto, Iya, nangkep orang yang melanggar gitu ya kan. Nah, kulihat banyaknya orang melanggar gitu kan. Entah apa jangan aku berpikir itu bukan foto, itu kayak lampu-lampu gini ya. Makanya aku sering kayak gitu lagi lewat ini aku Fism bilang Jangan-jangan bukan foto itu, hanya lampu-lampu aja gini kan.